Terima kasih Anda masih di Kompas Siang. Saudara, dua kelompok besar dari buruh dan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR, menyuarakan sejumlah tuntutan. Unjuk rasa berakhir ricuh dengan polisi memukul mundur pengunjuk rasa. Aksi yang berlangsung pada Kamis kemarin diikuti peserta demo dari buruh dan juga mahasiswa. Massa buruh datang dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta, seperti Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Massa buruh mengusung isu utama penghapusan sistem outsourcing dan juga tolak upah murah. Buruh juga menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5%. Untuk mengamankan unjuk rasa di depan gedung DPR, sebanyak 4.969 personel gabungan diterjunkan. Aksi hari ini aksi damai, tertib, tidak ada kekerasan. Kami akan menjaga aksi ini kondusif, karena ini adalah aksi aspirasi menyampaikan di DPR RI. Tuntutannya ada 6 isu. Yang pertama, kami beri nama gerakan Hostum, hapus outsourcing, tolak upah murah. Pelaksanaan pelayanan pengamanan aksi ini berjalan dengan humanis, berjalan dengan aman dan tertib. Kemudian juga telah dilakukan kegiatan pengecekan terhadap 4.969 personil gabungan yang melaksanakan kegiatan pengamanan, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, kemudian Polres Jajaran, kemudian BKO dari Mabes Polri, kemudian juga personil dari rekan-rekan TNI dari Kodam. Namun, jelang malam, aksi demonstrasi berujung ricuh. Pendemo dipukul mundur polisi ke sejumlah titik di sekitaran Senayan. Meski telah dipukul mundur, namun sejumlah pendemo sempat bertahan di kawasan Jalan Asia Afrika Senayan pada Kamis malam. Polisi meminta pendemo membubarkan diri dengan tertib. Pendemo mengabaikan peringatan pembubaran, sehingga polisi terpaksa mendorong mereka membubarkan diri. Salah satunya di kawasan Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta. Polisi juga membubarkan pendemo yang berada tak jauh dari pusat perbelanjaan. Akibatnya, arus lalu lintas di persimpangan Pintu Senayan dan Jalan Asia Afrika terhambat pada Kamis malam. Di sisi lain, di dalam gedung DPR, situasinya lenggang. Hal itu buntut dari adanya surat edaran dari Sekretariat Jenderal DPR tentang imbauan work from home atau WFH. Surat edaran menyebut penyesuaian pembagian sistem kerja, work from office dan work from home pada tanggal 28 Agustus 2025 bagi pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI. Salah satu poinnya, pegawai yang tidak memiliki penugasan langsung dan diberikan fleksibilitas untuk melaksanakan tugas kedinasan dari kediaman. Sementara Istana melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, merespon aksi unjuk rasa di sekitar gedung DPR. Mensesnek bilang, masyarakat punya hak untuk menyampaikan aspirasi dan dipersilahkan disampaikan dengan cara apapun. Namun, penyampaian aspirasi sebaiknya tidak sampai mengganggu fasilitas umum. Pertama-tama tentu sekali lagi kami atas nama pemerintah menghormati segala bentuk penyampaian aspirasi. Dalam hal ini kemarin tanggal 25 dan tanggal 28 hari ini menyampaikan aspirasi. Tentu kita menghormati, kalaupun melalui cara penyampaian aspirasi demo itu juga tidak masalah. Yang penting semangatnya kami semua berharap untuk kemudian tidak menimbulkan mengganggu fasilitas-fasilitas umum, itu aja. Walau sempat ricuh pada Kamis malam, namun Jumat pagi kondisi berangsur kondusif. Sebelumnya, aksi serupa juga pernah terjadi pada 25 Agustus lalu. Masa protes kenaikan gaji DPR, termasuk juga tunjangan anggota DPR yang dinilai fantastis. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, Polda Metro Jaya membebaskan sejumlah orang yang ditangkap pada aksi demo 28 Agustus kemarin. Keluarga yang datang untuk menjemput anggota keluarganya yang dibawa polisi semalam tampak berkumpul di depan gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya. Mereka menunggu informasi terkait kepulangan anggota keluarganya setelah sempat dibawa polisi. Namun polisi belum merilis jumlah orang yang dibawa untuk dimintai keterangan. Saudara, pasca demo sejumlah orang dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan dan untuk memantau kondisi terkini. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Renata Panggalo dan juga juru kamera Gahniar di Polda Metro Jaya. Renata, selamat siang. Jadi sudah berapa orang yang dipulangkan dan apa yang harus dibawa oleh keluarga yang ingin membawa pulang anggota keluarganya? Iya, Vidi, kami masih menunggu rilis resmi dari polisi terkait dengan berapa orang sebenarnya yang diringkus pada saat demonstrasi 28 Agustus kemarin dan berapa banyak dan siapa saja, apakah ini kalangan dewasa saja atau sebenarnya ada pelajar juga. Dan kalau yang kami pantau memang dari pihak keluarga maupun kerabat ini cukup kebingungan ya, mengeluhkan kesulitan untuk mengetahui informasi terkait bagaimana kemudian proses pembebasan ini. Mereka pun bahkan ada yang mengaku sudah berkeliling ke beberapa polsek untuk menanyakan kepastian dari keberadaan anak mereka ataupun kerabat mereka. Dan baru saja kemudian ia mengetahui dan datang langsung ke Polda Metro Jaya untuk kemudian mengurus pemulangan atau pembebasan dari anak ataupun kerabat mereka. Dan kalau yang kami lihat memang sebenarnya ini proses pemulangannya juga masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian, karena biasanya proses penahanan ini tentu sudah dilakukan beberapa tahapan sebelum akhirnya polisi memutuskan untuk menahan atau meringkus peserta aksi demonstrasi yang kemarin. Kalau yang saya tanya-tanya ke beberapa anggota keluarga ataupun kerabat dari peserta aksi yang diamankan ataupun diringkus, ini mereka mengatakan bahwa mereka ada yang diringkus dari beberapa titik eskalasi, misalnya ada yang dari Gatot Subroto, kemudian juga ada yang di Pejompongan dan Selipi. Jadi kami masih menunggu sebenarnya tahapan-tahapan apa yang dilakukan oleh polisi, apa yang kemudian menyebabkan mereka harus ditahan, dan apakah ada eskalasi lebih lanjut, apakah ada penetapan tersangka atau seperti apa sebenarnya proses penahanan ini ataupun peringkusan ini. Kalau dari berkaca dari beberapa peristiwa yang terjadi, misalnya pada tanggal 25 Agustus lalu, beberapa peserta aksi ini juga sempat diringkus, ada total sebanyak 351 orang, dan juga ada sebagian yang sudah dibebaskan berdasarkan keterangan dari polisi. Rinciannya ada 155 orang dewasa, sementara 196 orang lainnya ini dari kalangan anak-anak. Kalau yang saya saksikan juga, kalau yang hari ini memang mereka datang dari berbagai kalangan. Ada yang dari orang dewasa, kemudian ada yang dari pelajar, dan mereka dijemput langsung oleh orang tua ataupun kerabat mereka. Namun mereka ya pada saat datang mengeluhkan kesulitan terkait dengan informasi keberadaan dari anak mereka. Ada yang juga sempat mengaku, saya sempat mewawancarai salah satu peserta aksi yang ditahan yang kemudian juga akhirnya dibebaskan. Ia mengatakan bahwa meskipun ditahan, ia tidak mendapatkan intimidasi dan tetap diberi makan 3 kali sehari. Jadi memang kalau dari kondisi mereka, beberapa memang ada yang luka-luka, namun yang lainnya ini bisa dikatakan keluar dalam kondisi selamat begitu ya pada saat bertemu dengan anggota keluarganya. Jadi kami masih menunggu rilis resmi dari polisi terkait dengan alasan penahanan, kemudian tahapan-tahapan apa yang sudah dilakukan, dan berapa sebenarnya orang-orang yang kemudian ditahan buntut dari eskalasi aksi demonstrasi pada tanggal 28 Agustus lalu. Video. Baik, Renata Panggalo, terima kasih untuk laporan Anda dari Polda Metro Jaya. Saudara, usai jeda akan ada informasi harga beras di tingkat pedagang di Gorontalo mencapai Rp17.000 per kilogram. Harga beras yang masih mahal membuat tidak sedikit warga yang mengurangi pembelian.